By the way, Mars itu adalah planet tetangga bumi yang selalu memikat imajinasi manusia ya. Ya sangat-sangat menggoda gitu sampai mas-mas ini tergila-gila. Tapi kalian tahu nggak kalau warna merah Mars itu mungkin nggak kayak yang kalian pikirin? Hah, emang bener ya kayak gitu? Iya benar. Jadi penelitian terbaru ngungkapin fakta mengejutkan tentang asal-usul warna merah ini, yang ternyata ada kaitannya sama sejarah air di permukaan Mars. Selain itu, kita juga bakal ngebahas gimana Mars mewujudkan julukan planet merah. Gitu. Apakah emang dari sananya gitu? Atau mungkin diwarnain sama mas-mas ini? Jadi sebetulnya siapa ilmuwan yang pertama kali mempelajarinya dan gimana pandangan kita terhadap planet Mars terus berkembang seiring waktu? Yuk kita mulai dan kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di Edmedia Channel. Yang belum tahu planet Mars, jangan lupa subscribe. Jadi Mars itu adalah salah satu planet yang udah dikenal dari zaman dulu gitu, dari zaman kuno. Tepatnya orang-orang Babilonia. Nah, orang-orang Babilonia ini mencatat keberadaan Mars itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi gitu. Dan menyebutnya sebagai Nergal, yang bisa disebut dewa perang. Ya, artinya sih kayak gitu ya. Nah, terus bangsa Mesir kuno juga mengamati Mars dan menyebutnya juga Herdesher. Agak tahu gimana nyebutnya ya mungkin gitulah, nanti Mimin tulis di sana. Yang artinya si merah gitu. Nah, terus pada abad kedua Masehi, Claudius Ptolemaios, seorang astronom terkenal dari Yunani Romawi, nyiptain model geosentris gitu. Jadi model ini nyatakan bahwa emang bumi ini adalah pusat alam semesta gitu. Dan semua benda langit termasuk matahari, bulan, dan juga planet-planet lainnya mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Oke, jadi ini itu adalah pandangan yang umum di masa itu ya. Nah, namun ada sesuatu yang aneh sama Mars. Nah, Mars jika dilihat dari bumi, biasanya planet-planet tampak bergerak ke arah tertentu kan. Dari barat ke timur, dari timur ke barat, dan sebaliknya gitu. Dan ke arah-arah mana aja yang mereka mau. Tapi kadang-kadang Mars itu tampak kayak berhenti dan kemudian bergerak mundur gitu. Dari timur ke barat. Kalau tadi dari barat ke timur, sekarang ke timur ke barat gitu. Nah, sebelum akhirnya bergerak maju lagi. Jadi fenomena ini dikenal sebagai gerak retrograde. Oke. Pusing. Sebetulnya apa sih yang terjadi di sini? Kenapa ini terjadi? Oke, jadi penjelasan modernnya tuh kayak gini. Fenomena ini terjadi karena emang bumi dan juga Mars itu milikin orbit yang berbeda di sekitaran matahari. Bumi yang lebih dekat ke matahari ya, bergerak lebih cepat dalam orbitnya dibandingin sama Mars. Jadi ketika bumi nyusul Mars dan ngelewatin planet itu gitu, jadi Mars itu tampak kayak bergerak mundur gitu dari sudut pandang kita di bumi. Padahal sebetulnya Mars itu nggak benar-benar mundur gitu. Jadi ini itu hanya ilusi optik yang dihasilkan oleh gerakan relatif antara kedua planet aja. Ptolemaios gak memahami bahwa bumi itu mengelilingi matahari gitu. Karena ya emang model heliosentris belum diterima pada masa itu. Buat ngejelasin gerak retrograde, dia itu berhipotesis bahwa planet itu bergerak dalam lingkaran kecil di sepanjang lintasan orbit utamanya. Nah, jadi lingkaran kecil ini disebut epicycle gitu. Dan itu adalah cara Ptolemaios menjelaskan ilusi gerak mundur di dalam model geosentrisnya gitu guys. Nah, kemudian pada tahun 1609 Galileo Galilei menjadi orang pertama yang mengamati planet Mars menggunakan teleskop. Nah, penemuan ini nandain awal dari pengamatan modern terhadap planet ini gitu. Nah, terus juga pada tahun 1659 Christian Huygens membuat sketsa pertama permukaan Mars dan ngamatin bahwa planet ini memiliki siang dan juga malam, sama kayak di bumi. Hasil pengamatan ini menjadi dasar bagi penelitian Mars selama berabad-abad juga. Jadi penelitian tentang Mars terlebih dahulu itu berdampak besar untuk kemajuan peradaban teknologi sekarang. Khususnya sekarang itu banyak orang-orang yang pengen mikir hidup di Mars gitu. Dan khususnya mas-mas ini. Nah, mas-mas ini
Julukan planet merah buat Mars itu berasal dari warnanya yang mencolok di langit malam. Ya kalian tinggal lihat aja lah keluar malam-malam sendiri gitu. Kalau emang kalian tuh niat. Ya jadi warna ini dikaitin dengan darah dan juga perang. Sehingga orang-orang Romawi menamainya itu Mars gitu. Sesuai dengan nama dewa perang mereka. Nah, pada tahun 1877, Giovanni Schiaparelli, seorang astronom dari Italia, menggunakan teleskop buat ngamatin permukaan Mars secara lebih rinci daripada yang pernah dilakuin sebelumnya. Jadi dia itu mencatat adanya garis-garis panjang gitu dan lurus di permukaan Mars, yang kemudian dia gambarin sebagai canali dalam bahasa Italia. Jadi kata ini sebenarnya artinya itu alur atau saluran gitu, yang memberi kesan bahwa saluran tersebut adalah struktur buatan. Nah, pada saat itu, penemuan ini memicu spekulasi besar-besaran gitu. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, mulai berpikir bahwa kanal-kanal di Mars ini adalah bukti adanya peradaban alien yang maju gitu. Nah, salah satu tokoh yang sangat mendukung gagasan ini adalah Percival Lowell, seorang astronom Amerika yang bahkan ngebangun observatorium buat mempelajari Mars dan juga nulis buku-buku yang mempromosikan ide bahwa kanal-kanal ini itu dibangun oleh makhluk cerdas untuk mengalirkan air dari kutub Mars ke wilayah yang lain gitu. Nah, namun seiring waktu dan dengan teknologi yang lebih baik juga, gagasan ini dibantah. Observasi lebih lanjut nunjukin bahwa kanal yang digambarkan oleh Schiaparelli sebenarnya adalah ilusi optik aja. Jadi Mars ini memiliki pola alami di permukaannya kayak kawah gitu, lembah dan bayangan yang bisa terlihat seperti garis-garis panjang kalau dilihat pakai teleskop dengan resolusi yang rendah pada masa itu. Jadi ya teleskop modern dan pengamatan langsung oleh pesawat ruang angkasa nunjukin bahwa nggak ada kanal buatan di Mars gitu. Jadi ya kesimpulannya kanal-kanal di Mars ini bukanlah tanda peradaban alien, melainkan kesalahan interpretasi manusia terhadap apa yang dilihat melalui teknologi yang masih terbatas pada saat itu. Nah, selama bertahun-tahun kita itu percaya bahwa warna merah pada Mars itu berasal dari oksida besi atau bisa disebut karat. Ya, kalian masa nggak tahu sama karat gitu. Namun penelitian terbaru nunjukin bahwa warna ini kemungkinan besar terbuat dari mineral ferrihydrite. Jadi ferrihydrite itu adalah salah satu jenis mineral yang terbentuk ketika air berinteraksi dengan besi gitu. Jadi mineral ini seringkali dihasilkan dalam lingkungan yang basah, di mana air itu ngebantu mengubah elemen kayak besi menjadi bentuk yang kita sebut sebagai ferrihydrite. Nah, penemuan ferrihydrite ditemukan di Mars memberikan petunjuk penting tentang masa lalu planet ini. Kenapa? Karena mineral ini hanya bisa terbentuk kalau ada air gitu kan. Seperti yang dijelasin sama Mimin tadi. Artinya Mars itu nggak hanya memiliki air di masa lalu, tapi juga mungkin memilikinya lebih awal dari yang kita duga sebelumnya gitu. Ini maksa para ilmuwan buat merevisi pemahaman mereka tentang kapan dan juga berapa lama air itu ada di Mars gitu. Nah, yang lebih menarik, ferrihydrite ini tetap stabil di lingkungan Mars saat ini. Ya meskipun kondisinya planet tersebut sangat kering dan juga dingin gitu. Nah, stabilitas ini berarti mineral ferrihydrite tidak hancur atau berubah bentuk, sehingga bisa bertahan selama miliaran tahun gitu. Ini mungkin kita buat menggunakannya sebagai jejak sejarah juga gitu, buat mempelajari lebih banyak tentang keberadaan air di Mars pada masa lampau. Mars itu mungkin pernah memiliki lingkungan yang cukup basah buat mendukung kehidupan mikroskopis atau proses geologis yang menarik. Ya mungkin nggak ada kehidupan kayak manusia di sana, tapi mungkin aja bisa ada kehidupan mungkin hewan-hewan mikroskopis atau mungkin makhluk-makhluk mikroskopis pada saat itu. Jadi merubah pandangan ilmuwan tentang Mars di masa lampau seperti itu. Jadi kehadiran ferrihydrite bukan hanya mineral biasa gitu, tetapi udah kayak kapsul waktu gitu, yang nyimpen informasi bahwa oh masa lalu Mars itu kayak gini, bisa aja kayak gitu. Mars itu udah lama jadi planet yang memikat perhatian manusia itu. Bukan hanya karena keindahannya sebagai planet merah gitu.
tetapi juga karena berbagai misteri yang disimpan di permukaannya. Ya, salah satu daya tarik terbesar Mars adalah sejarahnya yang nunjukin bahwa planet ini mungkin pernah memiliki lingkungan yang mendukung kehidupan gitu. Nah, penemuan variohydrat udah jadi salah satu kunci penting bahwa kita itu lebih dekat buat memahami masa lalu Mars gitu. Jadi mineral ini memberikan petunjuk bahwa air itu emang pernah ngalir gitu di permukaan Mars. Dan itu berarti Mars itu mungkin pernah memiliki kondisi yang mirip dengan bumi di masa lalu gitu. Bayangin, sebuah planet lain di tata surya kita yang mungkin aja pernah memiliki sungai, danau, atau mungkin lautan gitu. Wah, gila. Nah, selain sejarahnya, Mars juga udah ngegoda manusia karena potensinya buat masa depan juga gitu. Air di Mars gak hanya penting sebagai sumber kehidupan, tapi juga memiliki nilai strategis buat eksplorasi manusia. Jadi air itu dapat dipecah menjadi hidrogen dan oksigen yang kemudian digunain sebagai bahan bakar roket atau oksigen buat bernafas. Jadi ngejadiin Mars sebagai salah satu kandidat terbaik buat koloni manusia di luar bumi gitu. Lingkungan ekstrem di Mars juga nawarin wawasan penting. Kalau kita bisa memahami bagaimana kehidupan dapat bertahan di kondisi yang gitu keras, kayak radiasi tinggi, suhu dingin, dan juga atmosfer tipis, kita bisa dapetin petunjuk tentang potensi kehidupan di planet lain di tata surya, bahkan di luar tata surya gitu. Mars dengan semua misteri potensinya udah jadi kayak panggung besar buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Bisakah kita bertahan di planet lain? Dan gimana kita ngebangun masa depan di luar bumi? Inilah yang ngebuat Mars itu begitu menggoda, baik bagi ilmuwan, insinyur maupun masyarakat umum yang bermimpi suatu hari ngelihat manusia itu jalan-jalan di permukaannya gitu. Oke, jadi teman-teman, gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang pandangan planet Mars ini? Jadi ya mau gimana pun Mars itu emang tetap udah jadi planet yang penuh misteri juga. Dari sejarah panjangnya sebagai planet merah hingga temuan terbaru kayak mineral di permukaannya, kita itu semakin dekat buat memahami cerita lengkapnya. Eksplorasi Mars ngajarin kita banyak hal, bukan hanya tentang planet itu sendiri, tapi juga tentang gimana alam semesta ini berfungsi gitu. Dukungan kalian terhadap sains dan juga eksplorasi ruang angkasa itu sangat penting buat ngebuka lebih banyak rahasia dan juga alam semesta gitu guys. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian belum tahu informasi yang dikasih Makan Main saat ini. Oke, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Latch myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care.